Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan apa itu pendidikan jasmani dan apa saja ruang lingkup dalam pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis. Tujuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan peserta didik pada aspek kebugaran jasmani, psikomotorik, kognitif, afektif, sosial, dan emosional. Pendidikan jasmani berupaya untuk memberikan kesempatan pada peserta didik agar mampu memahami berbagai keterampilan yang kompleks dan mampu berinteraksi sosial dengan baik. Jasmani berkualitas memiliki beberapa indikator baik yang ada pada unsur gerak tubuh, di antaranya kekuatan, daya tahan, kelenturan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Nah, kita masuk ke ruang lingkup pendidikan jasmani. Tidak kalah penting dari pendidikan akademik, pendidikan jasmani juga harus disajikan dan diajarkan dengan sungguh-sungguh dalam proses belajar mengajar. Pendidikan jasmani dilakukan melalui aktivitas jasmani seperti permainan, olahraga, rekreasi, ataupun aktivitas petualangan lainnya. Pertanyaannya sekarang, apa saja sih ruang lingkup pendidikan jasmani? Nah, yang pertama adalah permainan dan olahraga. Permainan dan olahraga merupakan media pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan jasmani. Ada berbagai macam permainan dan olahraga yang dapat diajarkan guna melatih jasmani peserta didik. Dengan memanfaatkan permainan ataupun olahraga, guru dapat menanamkan nilai-nilai kehidupan pada pribadi peserta didik seperti kerjasama, disiplin, sportif, jujur, dan sebagainya. Yang kedua, aktivitas pengembangan. Aktivitas pengembangan adalah aktivitas yang dilakukan guna mengembangkan jasmani peserta didik secara keseluruhan. Aktivitas ini melingkupi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, postur tubuh, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Beberapa hal termasuk dalam komponen kebugaran jasmani adalah kekuatan, daya tahan, kecepatan, keseimbangan, kelincahan, koordinasi, ketepatan, dan reaksi. Yang ketiga yaitu senam. Senam merupakan salah satu media pembelajaran dalam pendidikan jasmani. Media ini digunakan untuk meningkatkan keterampilan gerak, serta melatih keberanian, kapasitas diri, serta pengembangan pengetahuan yang relevan dengan pendidikan jasmani. Materi yang diajarkan pada aktivitas senam adalah pembentukan dasar kemampuan tubuh, serta gerak-gerak dasar ketangkasan, baik dengan alat maupun tanpa alat. Yang keempat, ritmik. Ritmik adalah aktivitas yang berisikan rangkaian gerak manusia yang dilakukan dalam ikatan pola irama berdasarkan perubahan tempo. Aktivitas ini dapat digambarkan dengan gerakan tubuh yang mengikuti iringan musik atau ketukan di luar musik. Ritmik dapat mengembangkan orientasi gerak tubuh sehingga peserta didik memiliki kemampuan tubuh yang multilateral. Dengan memanfaatkan aktivitas ritmik, peserta didik akan merasa terpancing untuk mengekspresikan diri melalui gerak tubuh. Yang kelima, aktivitas air. Aktivitas air merupakan pendidikan jasmani yang dilakukan dengan melibatkan media air. Media ini dapat berupa kolam renang, sungai, danau, dan pantai. Pendidikan yang dapat diajarkan pada aktivitas air adalah permainan, keselamatan, keterampilan gerak, renang, polo air, loncat indah, dan sejenisnya. Kemudian yang keenam ada pendidikan luar kelas. Pendidikan luar kelas dapat dilakukan di lapangan terbuka, hutan, cagar alam, museum, dan kebun binatang. Aktivitas yang termasuk pendidikan jasmani di luar kelas mencakup karya wisata, berkemah, pengenalan lingkungan,
menjelajah, dan mendaki gunung. Melalui pendidikan luar kelas, peserta didik dapat belajar membentuk konsep diri. Adapun manfaat dari pendidikan luar kelas adalah belajar untuk hidup demokratis, mengenal lingkungan fisik dan kekayaan alam. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kesehatan. Nah, kesehatan adalah prasyarat utama tercapainya hasil pendidikan jasmani yang optimal. Hidup sehat dan bersih merupakan wujud dari pribadi sehat peserta didik. Upaya membudayakan pola hidup sehat dapat dilakukan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mengenakan pakaian yang bersih, membuang sampah pada tempatnya, memakan makanan yang sehat, dan masih banyak lagi. Nah, itulah tadi sedikit pengertian dari pendidikan jasmani serta 7 ruang lingkup dalam pendidikan jasmani. Nah, semoga dengan adanya penjelasan ini, para guru yang bergelut di bidang pendidikan jasmani lebih paham apa itu pendidikan jasmani serta apa saja ruang lingkup yang dipelajari di sekolah. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kiri-kirinya kan nanti kayak nabrakan lah. Ada apa aja? Matilah.